Jadi tolong diperhatikan ya, karena nanti akan lomba. Kalian lebih canggih daripada kami, bisa membuat sesuatu yang baik ya. Pembelajaran tatap muka di sekolah yang dalam masa pandemi dilakukan dengan cara yang unik. Memilih melakukan belajar di luar ruangan diyakini akan menumbuh kembangkan daya pikir anak untuk menyerap setiap ilmu yang dipelajari. Adalah di sekolah tingkat atas SMA Negeri 1 Kahayan Tengah. Sekolah ini sejak pandemi membuat sistem berbeda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, yakni dalam alam terbuka. Lokasinya tepat di belakang sekolah tersebut. Dengan memanfaatkan hutan lokal, sekolah ini menyulap lahan menjadi tempat belajar anak yang sangat menyenangkan. Cara ini sangat disambut baik oleh siswa dan sekaligus menjadi pembelajaran tersendiri untuk pelajar mengenal lingkungan sekitar sambil belajar. Rai Ranai, salah seorang pengajar saat dibincangi mengatakan bahwa cara ini adalah cara yang sangat disukai anak, sekaligus dengan mudah menyerap ilmu dan ini dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Kita tinggal di mana gitu kan, Pulau Bali. Saya tinggal, karena apa? Kadang-kadang siswa itu nggak tahu dia kalau nggak seperti ini. Ini pulau apa nggak tahu dia. Semua merasa memilikinya besar, Pak. Nah, ini peta tempat kami pembelajaran yang hilang. Jadi saya kadang-kadang bagi anak-anak bisikan, kamu di Sumatera, tahulah dia ini ya. Dipasang kotaknya. Ada yang di Papua, di Sulawesi. 2,5 hektar nih Pak ya. Nah, kemudian ada kami bikin peta timbul kami itu sebenarnya kan salah satu tempat kami belajar ini. Jadi ada belajar sejarah, PKN, ekonomi, geografi di situ. Jadi diukurlah kira-kira untuk satu hari dia satu botol ini menetes. Kenapa tidak di atas? Sistem impos kan, impos biasanya gitu kan. Kalau dia di atas kena matahari dia panas airnya. Tapi kalau dia ditanam mengalir langsung diserap oleh akar. Jadi ini sebenarnya salah satu cara kami mengupayakan kalau kemarau tidak meranggas. Rai Ranai, salah seorang pengajar saat dibincangi mengatakan bahwa cara ini adalah cara yang sangat disukai anak sekaligus dengan mudah menyerap ilmu dan ini dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Rai juga menguraikan bahwa anak akan lebih senang belajar di tempat terbuka. Namun tak semua murid belajar di luar ruangan. Sebagian masih belajar di dalam ruang dan salah seorang murid mengaku sangat menikmati pembelajaran di luar ruangan. Sehingga pola ini akan terus dikembangkan ke depannya. Nama saya Deborah Yolanda Enas, saya dari kelas 12 MIPA, bersekolah di SMA Negeri 1 Kahayan Tengah. Menurut saya bangga sekali bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Kahayan Tengah karena di sini berbeda dengan sekolah lain, kami mengutamakan alam seperti yang saat ini ada di sini. Kita berada di Arboretum SMA Negeri 1 Kahayan Tengah. Jadi ini sebagai pengganti aula karena kami tidak punya aula. Jadi ini aula SMA Negeri 1 Kahayan Tengah terbuka seperti temanya alam, Pak. Temanya jadi alam. Nggak di dalam ruangan gitu. Jadi kita bisa merasakan suasana alam yang segar. Kalau bedanya kalau di ruangan kan pengap biasanya, Pak. Cuman ada kipas angin. Kalau bedanya di sini kita langsung merasakan hawa udara langsung, angin sepoi-sepoi dari pepohonan. Merasa sangat aman. Sangat aman. Harapannya untuk kawan-kawan yang lain supaya mampu menjaga alam kita, supaya alam kita mampu tetap bersih seperti saat ini, membuang sampah pada tempatnya, jangan memotong, mungkin menebang alam seperti secara mengeksploitasi alam lah, dengan menebang pepohonan secara sangat besar-besaran seperti itu. Usahakan, budayakan kita tetap menjaga alam kita. Kalau bisa kita menanamnya supaya hutan Kalimantan ini lebih rindang kembali, tidak banyak lagi pepohonan sawit, tapi banyak hutan-hutan yang mampu
berikan oksigen kepada kita. Jadi hutan Kalimantan itu mampu menjadi paru-paru dunia yang diharapkan. Kalian lebih canggih daripada kami, bisa membuat sesuatu yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bu, boleh dijelaskan ini di sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran secara terbuka ini. Sebenarnya konsep yang ditawarkan sekolah sendiri seperti apa? Oke, yang pertama kami sebenarnya di awal itu bagaimana kami menciptakan tempat belajar kami itu tempat yang menyenangkan, menyatu dengan alam, tetapi bukan sekolah alam, menyatu dengan alam. Jadi ini rumah kedua buat kami, di mana kami bisa belajar sekaligus mengenal lingkungan di sini. Seperti di sini di Arboretum SMA 1 Kahayan Tengah ini, kita bisa lihat bagaimana pembelajaran ke outdoor begitu supaya anak-anak tidak jenuh di dalam ruangan. Nah, kemudian sekaligus kita juga bisa lebih enjoy begitu, refresh di sini. Kemudian mengenal juga kayu-kayu yang ada di sini, kayu-kayu lokal. Jadi mulai dari apa? Mulai dari bahasa lokalnya, nama lokalnya, kemudian nama latinnya dan nama Indonesianya. Jadi sekaligus juga anak-anak kenal dengan lingkungannya, berupaya untuk mengenal lingkungan dan mencintai lingkungan. Jadi itu konsep pertama, mencintai lingkungan, kemudian peduli dan ramah lingkungan. Sejak kapan, Bu, konsep ini dilaksanakan? Kami melaksanakan konsep ini tahun 2013, Pak. Dan tahun 2016 kami berhasil menjadi sekolah adiwiyata ramah lingkungan ke tingkat nasional. Dan 3 kali berturut-turut kami juara di kabupaten dan provinsi. Sehingga kalau hari ini kami sebenarnya masuk pada sekolah adiwiyata mandiri dengan 10 sekolah binaan. Harapannya ke depan seperti apa, Bu? Harapan kami ke depan karena kita ini mengedukasi dan berharap berimbas sekolah yang kami ciptakan seperti ini, kami buat suasana nyaman seperti ini supaya anak-anak rindu untuk belajar. Ya, yang penting rindu dulu belajar. Jadi tidak ada yang tidak ingin sekolah. Jadi harapan kami mereka nantinya ketika pulang ke masyarakat, pertama mereka peduli terhadap lingkungan, yang kedua mereka menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting sekali. Siapa yang boleh belajar di sini, semua siswa atau siswa jurusan tertentu? Yang belajar di Arboretum ini semua siswa, kalau di SMA kan ada jurusan-jurusan, apakah dia hanya IPS saja atau MIPA saja, tetapi semua, karena biasanya ada mata pelajaran kalau kurikulum 13 itu ada mata pelajaran yang berkolaborasi antara mata pelajaran lain dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, di sini kami kalau kimia misalkan berkolaborasi dengan ekonomi, maka kami akan membuat briket arang. Nah, bagaimana dengan teknik pemasaran dan lain sebagainya. Jadi semua kelas boleh berada di sini. Dukungan orang tua dengan konsep seperti ini seberapa? Sangat bagus sekali. Jadi melalui komite itu sangat mendukung sekali, makanya kami diizinkan. Sebenarnya kan tidak boleh ada penebangan liar, itu tidak boleh. Tetapi karena ini untuk kepentingan kami, seperti membuat kursi itu, kami mau kursi yang alami, bangku yang alami, dan itu diizinkan kami mengambil untuk keperluan di Arboretum ini. Jadi itu bentuk dukungan orang tua siswa, jadi izin dari ketua komite juga. Terakhir, Bu, seberapa jaminan keamanan bagi mereka karena di alam terbuka ini? Karena anak-anak kami ini seperti anak-anak alam, mereka akan mereka akan menyadari bahwa mereka berada di alam, harus dalam keadaan terkontrol emosinya, dan selalu dipesankan bahwa kalian sedang berada di sini, tolong
ketika guru belum sampai ke sini mereka harus tertib dan mereka sudah terbiasa Pak, karena memang dari awal pendidikan karakter di sini itu yang penekanan utama. Jadi cerdas berkarakter itu yang paling utama buat kami. Jadi kami tidak pernah khawatir dengan anak-anak kami, tidak pernah khawatir karena kami juga guru-guru kompak untuk melaksanakan itu, siswa juga. Terima kasih Bu.